Gerakan tanggal 30 September G30S, yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia, PKI, atau dikenal dengan sebutan G30S PKI, merupakan bagian dari sejarah Indonesia. Kenapa G30S PKI bisa terjadi? Tentunya menjadi pertanyaan banyak orang. Peristiwa kelam ini juga masih begitu melekat di ingatan masyarakat Indonesia, meski telah lama berlalu. Kala itu, PKI yang merupakan salah satu partai tertua dan terbesar di Indonesia ini yang berhasil meraih 16,4% suara dan menempati posisi keempat di bawah PNI, Masyumi, dan NU. G30S PKI terjadi pada tanggal 30 September pada malam hingga dini hari dan masuk ke tanggal 1 Oktober tahun 1965. Peristiwa ini dimotori oleh pemimpin terakhir PKI yakni Dipa Nusantara Aidit atau DN Aidit. Gerakan pemberontakan yang dilakukan oleh PKI ini mengincar perwira tinggi TNI AD Indonesia. 3 dari 6 orang yang menjadi target langsung dibunuh di kediamannya. Sementara itu, beberapa lainnya diculik dan dibawa menuju lubang buaya. Keenam perwira tinggi yang menjadi korban G30S PKI antara lain Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Suprapto, dan Mayor Jenderal Mastirto Darmo Haryono. Ada juga Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan, dan Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomiharjo. G30S PKI dilatar belakangi oleh dominasi ideologi nasionalisme, agama, dan komunisme, Nasakom, yang berlangsung sejak era demokrasi terpimpin diterapkan, yakni tahun-tahun 1959 sampai tahun 1965 di bawah kekuasaan Presiden Soekarno. Hal lain yang menyebabkan mencuatnya gerakan ini adalah ketidakharmonisan hubungan anggota TNI dan PKI. Pertentangan kemudian muncul di antara keduanya. Selain itu, desas-desus kesehatan Presiden Soekarno juga turut menjadi latar belakang pemberontakan G30S PKI. Tindakan dan penyebarluasan ideologi komunis yang dilakukan oleh PKI menimbulkan kecurigaan dari kelompok anti-komunis. Hal tersebut juga mempertinggi persaingan antara elit politik nasional. Di tengah kecurigaan tersebut, Komandan Batalion I Kawal Resimen Cakrabirawa Letnan Kolonel Untung yang merupakan pasukan khusus pengawal Presiden, memimpin sekelompok pasukan dalam melakukan aksi bersenjata di Jakarta. Pasukan tersebut bergerak meninggalkan daerah Lubang Buaya pada tengah malam, pergantian Kamis, tanggal 30 September tahun 1956 menuju Jumat, tanggal 1 Oktober tahun 1965. Kudeta yang sebelumnya dinamakan Operasi Takari ini diubah menjadi G30S PKI. Mereka menculik dan menculik para petinggi Angkatan Darat. Selain 6 jenderal yang gugur, ada pula Ajudan Menhankam Kasab Jenderal Nasution, Letnan 1 Pierre Andreas Tendean, dan pengawal Wakil Perdana Menteri 2 Dr. J. Leimena, Brigadir Polisi Satsuit Tubun. Salah satu jenderal yang berhasil selamat dari serangan adalah Ahnausyen. Namun, putrinya yang bernama Ade Irma Suryani Nasution tidak dapat diselamatkan. Sementara itu, G30S PKI di Yogyakarta dipimpin oleh Mayor Mulyono menyebabkan gugurnya TNI Angkatan Darat, Kolonel Katamso, dan Letnan Kolonel Sugiono. Kolonel Katamso adalah Komandan Korem 072 Yogyakarta, sedangkan Letnan Kolonel Sugiono adalah Kepala Staf Korem. Keduanya diculik dan gugur di Desa Keuntungan, Utara Yogyakarta. Tujuan utama G30S PKI adalah menggulingkan pemerintahan era Soekarno dan mengganti ideologi negara Indonesia menjadi komunisme. PKI sendiri disebut memiliki lebih dari 3 juta anggota dan membuatnya menjadi partai terbesar ketiga di dunia, setelah RRC dan Uni Soviet. Adapun beberapa tujuan G30S PKI lainnya yang dikutip dari buku sejarah untuk SMK kelas 9 oleh Pratowo adalah sebagai berikut: menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, dan menjadikannya sebagai negara komunis. Menyingkirkan TNI Angkatan Darat dan merebut kekuasaan pemerintahan. Mewujudkan cita-cita PKI, yakni menjadikan ideologi komunis dalam membentuk sistem pemerintahan yang digunakan sebagai alat untuk mewujudkan masyarakat komunis. Mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Kudeta yang dilakukan kepada Presiden Soekarno tak lepas dari rangkaian kegiatan komunisme internasional. Dirangkum tribunjogja.com Literasi Sejarah Gramedia.com, Kamis tanggal 29 September tahun 2022, G30S dilakukan dengan tujuan mengudeta atau menggulingkan paksa Soekarno yang kala itu menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, RI. Dipa Aidit menjadi sosok ketua di G30S PKI.
Ia gencar menghasut seluruh warga Indonesia agar mendukung PKI dengan iming-iming masa depan negara akan maju dan sentosa. G30 SPKI dilaksanakan atas satu komando yang dipimpin langsung oleh Komandan Batalion I Cakrabirawa, yaitu Letnan Kolonel Untung Syamsuri. Gerakan kejam ini dilakukan di Jakarta dan Yogyakarta. Mulanya, PKI mengincar perwira tinggi dan Dewan Jenderal. Semula, G30S hanya bertujuan untuk menculik dan membawa paksa para jenderal dan perwira di sebuah tempat di Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur. Akan tetapi, terdapat beberapa prajurit Cakrabirawa yang memutuskan untuk membunuh perwira tinggi dan jenderal yang mereka bawa ke tempat itu. Ada perwira tinggi dan jenderal yang dibunuh di rumah kediamannya saat diserang PKI, ada juga yang dibunuh di kawasan Lubang Buaya. Adapun di tempat tersebut, ada sebuah sumur tua berdiameter 75 cm cm, dengan kedalaman sekitar 12 meter m. Sumur ini selanjutnya disebut sebagai Lubang Buaya, tempat orang-orang yang terlibat di G30S membuang jasad perwira tinggi dan jenderal yang dibunuhnya. Bukan hanya jenderal dan perwira tinggi, tapi dilaporkan bahwa jumlah korban pasca kejadian mencapai ratusan ribu nyawa. Saat PKI dibubarkan, para anggotanya diburu dan dibunuh. Tidak sedikit masyarakat yang diduga PKI, atau di-PKI-kan, ikut tewas. Mengutip laman resmi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, lipi.go.id, berikut daftar pihak atau orang yang diduga menjadi pelaku G30S 1965 menurut berbagai sumber sejarah. Partai Komunis Indonesia, PKI, ditetapkan jadi pelaku pertama dan utama setelah diumumkan adanya gerakan tanggal 30 September, G30S. 1965. Partai komunis terbesar di dunia setelah Uni Soviet dan Tiongkok tersebut mengklaim memiliki 4 juta anggota. PKI dan jutaan anggotanya rontok dalam waktu 1-2 hari. LIPI menyebutkan, nyaris tidak ada perlawanan dari para pengikutnya yang selama itu dianggap begitu loyal. Pada tanggal 12 Maret tahun 1966, PKI resmi dibubarkan, walaupun jauh sebelumnya, dalam status resmi, para anggota PKI telah dibunuh secara massal. Bahkan, ribuan orang yang dicurigai sebagai anggota PKI atau ormas-ormasnya ditahan tanpa proses pengadilan. Pada 1969, 4 tahun usai peristiwa keji G30S, terdapat lebih dari 10.000 orang yang dicurigai sebagai anggota PKI dibuang ke Pulau Buru untuk kerja paksa. Setelah 10 tahun lamanya, mereka pun dibebaskan atas desakan dari lembaga internasional. Adapun negara pemberi utang kepada Indonesia juga ikut mendesak orang-orang itu dibebaskan. Dendam sejarah G30S PKI masih berlaku di era modern. Anak-anak dari para anggota PKI atau, yang diduga, anggota PKI, tidak boleh bekerja sebagai pegawai negeri sipil PNS, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, ABRI, guru, pendeta, dan pekerjaan strategis lainnya. Buku-buku tentang ini disebar dan diajarkan di sekolah. Ada juga film pengkhianatan G30S PKI juga diputar di televisi nasional. Meski begitu, PKI telah lama ambruk dan tidak akan pernah bangkit lagi dan harapan masyarakat Indonesia tidak ada lagi bibit-bibit komunis yang hidup di wilayah NKRI. Sumber narasi diambil dari beberapa media, semoga pemberontakan PKI ini bisa mengingat kita bahwa Indonesia mempunyai masa kelam. Jadi kita harus bisa menolak PKI tumbuh kembali di tanah air Indonesia. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua dari masa ke masa untuk selalu ingat kejadian tersebut. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng untuk mendapatkan video terbaru dari kami.